آيات الله سلطاننا العادل منا وأظهر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العالمين كريم صاحب النفس الآبية وهو مولانا شهيد دين الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سونا يبلغ برغبة عالية ووزن سيدنا عمر المجتهد في الدعوة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنة القدوس سميت باسم جعفر صديق مجتهد بالأخلاق بصفة سمحة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن يا أخي وهو عين اليقين متصل نسبه بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن بدنا الملك إبراهيم أيادي الوافرة لدين الإسلام والأمة مشتهرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن محمود في صلو الثانية إنه مولانا مخدوم يا أخا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن درجة فهد من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن أمبير وهو الموصوف في نبي الرحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأزواج والذريات وأهل البيت ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ملائكة المكرمين والملائكة المؤمنين حق أهل الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم إلى أولئك التسعة ثم إلى المشرقين من الدين علمائنا وأساتذتنا
علينا ومعلمينا ودار الحدود الواجبات على الشيخ عبد الكريم سبحانه ثم أحمد أخي السمبسي شيخ ياسين الفدني ثم الشيخ محمد أحمد الكباوي ثم الشيخ Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani ثم الشيخ جنيد البدوي ثم إلى الشيخ أحمد بسري البدوي ثم إلى الشيخ المجتبى البدوي نور الله ينفعنا بأسراره المعلومين وأولئك كرامة دار بيضاء في الدين والدنيا الآخرة وإلى جميع الوجود من المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا أرواح من انتسب إلينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرحمهم ويقي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم أنوارهم وكرامة دار بيضاتهم في الدين والدنيا الفاتحة. Hadirin jamaah yang berbahagia, sesudah beliau menjelaskan kepada kita betapa banyaknya ya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Karena Allah adalah yang bersifat Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Ya, maka oleh karena itu tentunya sebagai hambanya, makhluknya yang telah mendapat ya dari Allah segala nikmat-nikmat tadi, ya baik lahir maupun batin, itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya salah satu ucapan kita sebagai tanda ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai orang yang berakal, ya tentunya kalau mendapatkan ya nikmat atau mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan, ya mendapatkan perhatian, itu ada ya rasa terima kasih, ya mesti ada. Kalau emang itu orang yang berakal, ya, karena tahu bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya enggak ada perbuatan baik itu kecuali harus dibalas dengan kebaikan. Nah, di sini tentu ya kita menyadari, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak perbuatan baiknya kepada kita. Ya, tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga yang begitu berjasa ya kepada kita, yaitulah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kepada kita ya, yang membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah ya, yang tentunya nggak bakalan bisa ya kita biar bagaimanapun untuk membalas jasa-jasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang juga nggak kalah banyaknya ihsan, perbuatan baiknya kepada kita,
ialah kedua orang tua kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita anishkurli wali-walidai. Ya, hendaklah kamu itu bersyukur kepadaku, kata Allah. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kamu yang tidak bisa kamu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Wali-walidai, dan juga kepada kedua orang tuamu. Ya, karena mereka berdua adalah sama keberadaan kamu di alam dunia ini. Ya, dia yang mengurus, dia yang merawat, dia yang memperhatikan dari sejak kamu lahir terus sampai tumbuh berkembang dan sampai sekarang. Ya, kamu bisa jadi orang itu gak lepas daripada jasa-jasa mereka. Ya. Maka oleh karena itu Allah wajibkan menebak qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Telah Allah wajibkan ya kepadamu jangan beribadah menyembah selain kepada Allah, dan juga Allah wajibkan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya, maka ada ya satu riwayat ya yang berasal dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, beliau seketika baca kitab Taurat, kitab Zabur. Ya, karena kitab yang diturunkan kepada Daud adalah Zabur. Begitu ya asyiknya dia baca itu kitab Zaburnya. Ya, sampai tenggelam. Ya, dia punya perasaan dan hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ beliau merasa wah, sepertinya ya nggak ada orang yang lebih abid, ya ada lebih ubudiyahnya kepada Allah selain dirinya. Ya, Allah yang Maha Tahu. Ya, gertak hati kita, ya gertak hatinya Dia. Ya, marah Allah. Maka Allah tegur, ya Daud, ya kalau engkau mau lihat, kalau engkau mau ketemu sama orang yang lebih abid ya daripada kamu, ya ente naik ke atas gunung. Di situ engkau bakal bertemu dengan seorang petani. Ya, dia itu yang lebih abid daripada kamu. Ya, karena dia udah selama 700 tahun ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ya dia merasa bersalah. Masih dia merasa bersalah. Ya, karena dia pernah ya pada suatu hari jalan di atas loteng rumahnya. Jadi rumah itu ada tingkat 2 ya. Karena rumah-rumah dulu kan ya belum dipelur ya seperti sekarang ini. Paling lotengnya itu susunan papan-papan. Ya, susunan papan-papan. Yang tentu akan ya, antara papan itu ada celah, sedikit celah. Ya, memang lu cuma papan doang, nggak bisa nempel ya. Kalau direkatkan ya nggak ada aja tuh celahnya. Nah, dia
mengira waktu dia jalan di atas lotengnya itu ada debu-debu, ya, tanah yang barangkali jatuh ke bawah. Dia tahu kalau ibunya ada di bawah. Ya, begitu dia sadar, wah, jangan-jangan nih, ya, ibu saya itu kena, ya, daripada debu-debu atau pasir atau tanah yang jatuh dari atas. Nah, itu perasaan dia begitu sangat bersalah sekali. Ya, maka dia terus beribadah kepadaku, ya, dan dia mohon supaya Allah mengampuni dia, dan juga dia mohon ibunya meredoinya dia, meredokan dia, ya. Nah, ente datang temui itu orang, ya, sampaikan kepadanya kalau aku ini, kata Allah, udah ampunin dia, ya, sampaikan tuh, ya, kalau aku, kata Allah, udah ampunin dia. Dan ibunya juga waktu meninggal itu dia redho sama dia, karena ya sebetulnya ibunya waktu dia jalan di atas loteng itu lagi nggak ada di situ, ya, cuman dia merasa bersalah, ya. Nah, bilang nih, hanya Daud karena dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala naik dia, ya, ke gunung. Benar, akhirnya ditemui, ya, seorang yang lagi sholat, lagi ibadah kepada Allah. Begitu kelar sholatnya, Nabi Daud mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, dan dijawab sama dia salamnya Nabi Daud. Lalu ditanya, ya, siapa itu? Ane Daud. Wah, kata orang itu, kalau aku tahu kamu Daud, ya, nggak bakalan aku jawab salam kamu, ya, karena kamu udah ngapain naik-naik ke sini, ya, sehingga engkau melalaikan zikir kamu kepada Allah, ya. Akhirnya Nabi Daud bilang, saya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyampaikan, ya, bahwa Allah, ya, udah ampuni kamu, dan ibu kamu juga redho, ya, kepada kamu, karena sebetulnya waktu kamu jalan di atas loteng itu dia lagi nggak ada di bawahnya, ya. Nah, itulah hanya suruh Allah sampaikan kepada engkau. Itu orang, ya, begitu mendengar, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Daud itu, ya, bahwa Allah udah ampunin dia, ibunya juga, ya, udah redho. Dia bilang, ya Allah, ya, aku udah gak lagi ingin berlama-lama di alam dunia ini, ya, aku ingin segera untuk menemuimu, ya Allah. Setelah dia berkata seperti itu, ternyata Nabi Daud kaget. Akhirnya, ya, dia udah meninggal dunia. Ya, itulah orang yang betul-betul khawatir nyakitin, ya kan, dia semua cuma khawatir nyakitin kepada orang tuanya, ibunya. Nah, ya, begitu juga yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman waktu dia biasa, ya, keliling-keliling, karena dia punya kendaraan angin yang bisa membawa dia, ya, mengelilingi dunia ini, sehingga dialah salah seorang raja
yang kekuasaannya seluruh dunia. Ya, karena cuma ada 4 orang yang kerajaannya meliputi seluruh dunia. Yang pertama beliau nih, ya, Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua Iskandar Zulkarnain, ya, Zulkarnain, yang juga diceritain oleh Allah ya di dalam surah Al-Kahfi. Itu juga dia yang menguasai dunia. Itu 2 adalah muslim mukmin. Tapi ada juga 2 orang kafir yang menguasai dunia, yaitu Bukhtunsor. Yang pertama Bukhtunsor. Yang kedua kalau nggak salah ya ada Namrud dan yang kedua ini kafir. Ya, jadi 4 raja yang menguasai dunia ini, yang 2 muslim mukmin, yang 2 lagi kafir. Ya, pernah dia lagi ngontrol dengan kendaraan anginnya, ngelihat ada suatu lautan yang dia lihat kok agak lain dengan lautan yang lain, karena ombaknya begitu besar, angin di situ ya bertiup dengan kencang, sehingga membuat dia jadi tanda tanya dalam artinya ada apa ini? Ya, laut kok ya seperti ini, bergelombang, ya nggak ada henti-hentinya, angin juga berputar-putar. Nah, karena dia penasaran, ya Nabi Sulaiman suruh bangsa jin atau ifrit, ya, coba kamu datang nyelam, ya, lihat ada apa. Ifrit yang pertama ya udah nyelam, tapi nggak lama kemudian muncul lagi, ya Rasulullah nggak kuat ya sampai dasar laut ini. Nah, ini suruh lagi ya yang kedua, lamaan dikit tapi akhirnya muncul juga. Dia bilang, ya Rasulullah, aneh nggak nyampe ke dasar itu, ya tuh aneh nggak kuat. Nah, baru ya yang ifrit yang ketiga ini bisa dia sampai ke dasar. Laporan Nabi Sulaiman itu ada kubah, ya Rasulullah, ya ada kubah di situ di dasar laut. Wah, kaget Nabi Sulaiman ya bahwa di dalam laut itu ada kubah. Coba yang diangkat ya ke permukaan. Diangkat akhirnya sama jin itu ya ke permukaan. Nggak taunya ya di dalamnya itu ada orang yang lagi sholat, yang lagi sholat. Setelah kelar ya selesai dia sholat, Nabi baru temui itu orang yang mengucapkan salam dan ditanya, ya ini dari bangsa malaikat atau dari ya bangsa jin gitu. Dia bilang, saya ini bangsa manusia. Loh, kok bisa ente berada di dasar laut itu? Ya bagaimana ceritanya? Nah, dia ceritakan bahwa dulu dia emang tinggal di darat sini, ya bersama bapak dan ibunya yang udah pada lanjut usia, sehingga saya tuh ya ngurusin kedua orang tua saya itu dengan sebaik-baik. Begitu bapak saya akan menghembuskan napas yang terakhirnya, dia berdoa, ya Allah, ya berilah anakku ini kehidupan yang baik, ya yang tidak kekurangan apapun, ya segalanya tercukupi. Akhirnya dia meninggal, ya saya urus dia punya dana. Nggak beberapa lama ibu saya juga menyusul, ya
Tapi sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia bilang, ya Allah, jagalah anak saya ini, ya, tempatkanlah dia di tempat yang aman, yang kagak bisa, ya, dijangkau oleh manusia dan jin. Ya, nah setelah keduanya nggak ada lagi, ya, saya ya karena sendirian, iseng, saya jalan keluar, ada gubah, ya, ada di tepi pantai itu. Nah ini saya masuk karena terbuka. Nabi Sulaiman juga takjub, ya, merasa kagum. Ini gubah terbuka, tapi kok ya kan di dalam air, air itu nggak masuk. Itu juga yang membuat Nabi Sulaiman ya keheranan, takjub. Begitu saya masuk pada dia, udah, ya saya nggak tahu lagi ada di mana. Nah itu ya keselamatannya dia, ya tercukupinya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkat daripada baktinya dia kepada orang tuanya. Ya, maka itu nggak ada manusia di dunia ini yang paling banyak berjasa, ya, selain Allah dan Rasul, juga ibu bapak kita. Ya, maka kita wajib berbakti kepada keduanya. Ya, kalau kita pengen selamat di dunia dan akhirat, kita pengen jaya, ya, pengen sukses, pengen dimudahkan segala-galanya oleh Allah, ya itulah kita harus berbakti kepada keduanya. Ya, nah, jadi bersyukur, ya, wajib bagi kita kepada Allah, wajib bersyukur kepada Rasulullah, dan wajib kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya, syukur kalau kepada Allah kita jalani, ya, segala perintah-perintahnya. Tuh arti syukur kepada Allah seperti itu. Ya, syukur kepada Rasulullah, ya, kita beriman kepada beliau dan ikuti segala petunjuk-petunjuknya, ya, dan kita jalanin sunnah-sunnahnya. Ya, kalau kepada orang tua itu tadi, ya kita berbakti. Ya, nah inilah arti daripada syukur. Ya, nah syukur tuh kalau kata ulama, ya, dia punya, kalau istilah rukun, ya, punya rukun dia. 3 rukunnya syukur. Pertama al-ilmu, yang kedua al-halu, yang ketiga al-amalu. Ilmu, ya, dia tahu dan sadar bahwa yang dia peroleh, ya, itu harus dia bisa ngebalasnya. Ya, kita sendiri umpamanya bangsa manusia, sebagai manusia, kalau ada orang yang bantuin kita, ya, apaan yang kita butuh, suka ditolong sama dia, ya, dia nggak segan-segan, ya, untuk mengulurkan tangannya kepada kita. Nah, tentu kita yang mendapatkan, ya, kebaikan seperti itu wajib berterima kasih, ya, terima kasih. Nah, kalau ada orang udah dibantuin, udah ditolongin, ya, malah nggak ada rasa terima kasihnya, tentu kita akan katakan orang seperti itu orang yang nggak tahu diri, ya, wah, orang nggak tahu diri, udah ditolongin, udah dibantuin, nggak ada sama sekali rasa terima kasih, ya. Nah, kita harus juga sikap dan pendirian kita terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tadi dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, itulah yang penting untuk kita ketahui agar kita nanti mendapatkan kemudahan dari Allah, ya, tambahan nikmatnya,
dan kita dijadikan orang yang minas solihin, dari orang-orang yang soleh, dan ditempatkan di dunia dan di akhirat di tempat yang akan membawa kita kebahagiaan. Ya, bahagia untuk dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca ya pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Auda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil insani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhirin baqi bila tahawuli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabila dinil haqqi ghaira muhtadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Wa ma'tufan bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi